Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ingin mengajak Anda untuk mengintensikan Ekaristi hari ini untuk perlindungan Tuhan bagi merebaknya wabah COVID-19 dan doa untuk mereka yang terindikasi dan terpapar COVID. Kita berdoa untuk mereka. Hari ini adalah kisah tentang panggilan. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putranya. Setiap pribadi mengalami panggilan Allah. Amin. Saya ingin menyapa saudara saya yang ada di Amerika Latin. Waktu saya sudah hampir tabisan, dia masih SMA. Lalu 20 tahun lebih kami tidak kontak. Belum lama dia kontak lewat telepon pada saya dan mengatakan, "Romo masih ingat saya?" "Oh, masih. Kamu di mana? Kamu sudah kerja ya? Kamu kuliah di Amerika toh?" "Iya, Romo. Tetapi sekarang saya masuk seminari dan mempersiapkan diri untuk menjadi Romo." "Loh, umurmu wis tua no?" "Iya, Romo. Nanti kalau ditabiskan saya sudah 50 lebih umur saya. Nanti saya akan memberitahukan Romo kalau saya ditabiskan. Mungkin 1-2 tahun lagi." Dahsyat ya. Ono sing kok ngono. Ada juga dari suatu tahun rohani di persiapan sekolah tahun imam mendaftar seorang dokter spesialis untuk menjadi Romo. Wih, aneh kanggoku. Aneh. Banyak hal terjadi menjadi begitu aneh ketika kita membicarakan tentang kepada siapa Tuhan memanggil. Yang saya ceritakan ini adalah panggilan imam. Tetapi yang saya maksud adalah setiap pribadi dipersiapkan Allah, dituntun Allah, dijaga oleh Allah untuk mengalami kebahagiaan hidup melalui panggilan masing-masing. Dan itu bukan hanya imam, tetapi juga brother, sister, dan para awam. Ada loh dari kota-kota besar, beberapa kota besar ini yang orang-orang mudanya yang masih energik, yang kerja kantoran yang genah, tiba-tiba mengambil pilihan meninggalkan pekerjaan ini untuk datang ke tempat pelosok di Indonesia dan menjadi pewarta Injil, atau menjadi relawan kesehatan, atau membangun apa untuk saudari-saudaranya di tanah yang pelosok sana. Ono kuwi cerita-cerita ngono kuwi ono. Salah seorang saudara saya mengenangnya, Mas Widodo, seorang misionaris di itu sepupu saya di Sabah atau di sekitar Malaysia, yang perahunya tenggelam dan beliau wafat sementara sedang mewartakan Kristus. Saya kenangkan beliau, seorang awam, ini Kristen Protestan. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, Samuel adalah contoh seorang anak yang menghidupi keterbukaan hati pada Allah yang memanggil. Ia sudah datang seringkali tidur di bait Allah, menemani seorang imam yang dia mengagumi dan mencintainya. Belajar di sekitar situ, mungkin kalau zaman sekarang Miss Dinar main pingpong neng kono, tetanduran neng gereja dan seterusnya mungkin. Tetapi lihatlah diri seorang anak yang membuka hati pada Tuhan walaupun belum mudeng.
Maka saya katakan menciptakan dan membiasakan tradisi itu adalah warisan orang tua kepada anaknya yang semestinya dihidupi, yaitu warisan iman dengan melakukan tradisi. Oke, kemarin saya menguraikan itu, tetapi Samuel belum mudeng sehingga ketika Tuhan memanggil, ia tidak menyangka bahwa itu panggilan Tuhan, tetapi itu ia menyangkanya itu panggilan Elia, sang imam. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidur kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu ia berkata kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Sesudah itu Samuel bertambah besar dan Tuhan besertanya. Tuhan tidak membatalkan sabda yang telah diucapkannya. Pengalaman Samuel mungkin adalah pengalaman kita masing-masing, entah sudah dalam kesadaran ketika muda, ketika kecil, entah baru late vocation seperti sahabat saya yang tadi itu. Ya. Mungkin Anda sekarang enjoy menjadi seorang guru ketika umur Anda sudah 45 tahun atau 54 tahun, sudah hampir pensiun. Mungkin Anda mengalami Tuhan terima kasih untuk panggilan sebagai seorang ibu bagi anak-anak dan istri bagi suami. Anda baru sadar ketika dan mengalami kegembiraan ketika sudah berumur. Kemarin-kemarin rasanya kepeksa, salah pilih, dua anak kok yo nganti 5, serba mengeluh. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk terus membuka hati pada Allah yang terus-menerus memanggil dan mernahke panggilan hidup kita masing-masing. Mernahke panggilan hidup kita masing-masing. Maka saya ingin menyapa Anda semua, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja ini, mantap dengan apa yang sekarang sedang Anda hidupi, yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi keseharian. Manteplah. Romo ora ngrasake mantep piye, aku ki kleru. Mbiyen ki rembele, aku ki ra seneng kerja kantoran ini, senengku ki bisnis. Lho ning nyatane kowe yo karirmu apik, iya ning aku ki selalu gelisah. Aja gelisah. Kalau Anda sudah menghidupi bertahun-tahun, hiduplah dari situ dan alamilah dan berdoalah, Tuhan inilah panggilanmu, panggilanku darimu. Tolong segarkanlah aku di dalamnya supaya aku bisa total untuk mempersembahkan ini kepadamu. Total, pertama bersyukurlah atas panggilan hidup kita masing-masing yang seringkali kita merasa koyone ora, koyone udu iki. Iya. Yang kedua, di samping bersyukur, kemudian mari persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika saya menjadi romo, saya berusaha untuk menjadi romo. Saya berusaha untuk berkhotbah dengan baik. Saya berusaha untuk berdoa. Saya berusaha untuk menyapa sehingga orang adem, ayem, menyenangkan, menggembirakan dan mengalami Tuhan yang hidup. Jadi ayo saudari-saudara,
optimalkan apa yang menjadi talenta berkaitan dengan panggilan kita. Saya sedang senang melihat podcast antara Daniel Mananta dan Agnes Mo. Anda lihat di YouTube Agnes Mo. Hebat ya. Imannya itu sangat luar biasa. Dia mengatakan, aku sangat dicintai oleh Tuhan dan aku sangat berharga di mata Tuhan, bahkan melebihi apa yang ada di sampingku, termasuk karierku. Kalau aku seolah-olah punya ambisi besar dalam berkarier, karena aku ingin bertanggung jawab atas talenta yang diberikan Tuhan kepadaku, walaupun orang menilai itu ambisi. Saya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang sangat mencintaiku. Dahsyat loh. Ayo. Kita lebih besar dari apa yang ada di sekitar kita, dari apa yang kita miliki. Maka kebanggaan setiap pribadi adalah kebanggaan karena Allah memanggil kita sebagai anak Allah dengan aneka panggilan khas kita. Dan kalaupun itu tidak memuaskan orang lain, kalaupun itu masih dicela, orang popo, ya, tetap mengembangkan dalam sukacita. Inilah panggilanku. Jadi bertumbuhlah dalam panggilan dengan sukacita. Ada seorang cerita begini, Romo, saya itu sudah cukup. Saya dulu berjanji kepada Tuhan, umur 55 saya pensiun dari bisnis ini. Dan keluarga saya sudah oke, anak-anak saya sudah menikah, semua sudah mapan. Sekarang saya agak santai hidupnya, saya mau pensiun. Banyak proyek tidak saya kejar, Romo, tidak saya, karena ya sudah cukup lah. Lalu saya punya ide, Pak, nek panjenengan ki panggilane ning kono, tetaplah di situ. Karena Allah memberikan talenta di situ, bahwa kemudian Anda sudah cukup. Mudah-mudahan ini menjadi pujian bagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah panggilan Anda. Jangan pernah merasa lelah karena umur. Jangan pernah menyerah karena situasi yang membatasi kita. Terus hidupi panggilan kita masing-masing. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.